Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Gunawan. Saya akan menjelaskan tentang materi tentang zakat perdagangan. Ya, adapun materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang pengertian zakat perdagangan, terus tentang dalil zakat perdagangan, serta perhitungan zakat perdagangan. Selanjutnya, pengertian zakat perdagangan. Zakat perdagangan adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh pedagang atas harta kekayaannya yang diperoleh dari hasil jual beli barang dagangan selama setahun. Ya, kemudian harta perdagangan yang dikenakan zakat dihitung dari aset lancar usaha, dikurangi hutang yang berjangka pendek, serta hutang yang jatuh tempo hanya 1 tahun. Jika selisih dari aset lancar dan hutang tersebut sudah mencapai nisab, maka wajib dibayarkan zakatnya. Ya, jadi dari penjelasan di atas bahwa zakat yang dihitung adalah dari zakat usaha lancar, ya, dikurangi hutang jangka pendek dalam jangka jatuh tempo setahun. Jika selisih harta lancar itu mencapai nisab, maka wajib dibayarkan zakat. Oke, kemudian itu tentang dalil zakat, ya. Dalil zakat tentang zakat perdagangan itu dijelaskan dalam Quran surah At-Taubah, ya, yang artinya ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan doalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran surah At-Taubah ayat 103. Kemudian ada juga Quran surah Al-Baqarah ayat 267 yang artinya, hai orang-orang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkanlah daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkannya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Penyayang lagi Maha Terpuji. Yang ketiga itu tentang hadis riwayat Bukhari dan Muslim, tiada seorang pedagang pun yang memiliki dagangannya kecuali ia wajib mengeluarkan zakat darinya setiap tahun sebesar 2,5%. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, kemudian di sini juga ada tentang perhitungan zakat perdagangan. Jadi dalam zakat perdagangan itu sendiri kadarnya itu sebesar 2,5% dari kekayaan yang dimiliki oleh seorang pedagang yang berasal dari hasil jual beli barang dagangan selama setahun, ya. Jadi kadar atau persentase zakat perdagangan itu yaitu sebesar 2,5%, ya, yang diperoleh dari hasil kekayaan seorang pedagang yang berasal dari hasil jual beli dengan selama setahun. Kemudian kekayaan yang dimaksud meliputi modal awal, keuntungan piutang, dan stok barang dagangan yang masih tersisa. Rumusnya itu 2,5% dikali aset lancar dikurangi hutang jangka pendek dalam setahun. Jadi untuk orang yang diwajibkan membayar zakat perdagangan, yaitu dia harus membayar 2,5%, ya, ketika sudah menyampai nisab, yaitu dari total aset lancar itu dikurangi dengan hutang jangka pendek. Contohnya misalkan kemudian contohnya seorang pedagang, ya, memiliki modal awal sebesar 50 juta dan berhasil menjualnya hingga menjadi 70 juta dalam setahun, ya. Dalam 1 tahun itu ia juga memiliki piutang sebesar 10 juta. Maka zakat perdagangan yang harus dikeluarkan sebagai berikut. Jadi dia modal awal dia yaitu kan 50 juta. Kemudian dalam setahun dia memperoleh keuntungan 70 juta. Kemudian dia memiliki piutang yaitu 10 juta. Otomatis total aset lancar dia yaitu sekitar 80 juta. Nah, dari 80 juta itu ditemuilah selisih dari harga barang, yaitu 70 juta dikurang 50 juta itu 20 juta. Jadi zakat perdagangan itu 2,5% dikali 20 juta ditambah 10 juta atau 750.000 dalam setahun. Ya, mungkin hanya itu yang bisa dijelaskan tentang zakat perdagangan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.